Halo cerita dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Dan lagi-lagi kalian masih ditemenin sama Mas Bro nih, yang kali ini akan menceritakan film Indonesia yang berjudul Kiamat Sudah Dekat. Film drama komedi religi Indonesia yang dirilis pada tahun 2003 yang disutradarai oleh Deddy Mizwar, film yang akan membawa kita bernostalgia di tahun 2003-an ini pantas untuk kita buatkan alur ceritanya. Karena banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dapatkan di film ini. Dan gak perlu berlama-lama lagi, ambil minuman, makanan, cemilan, besarkan volume HP kalian dan inilah ceritanya. Film yang diawali oleh seorang rocker yang bernama Fandi yang diperankan oleh vokalis, komedian dan juga presenter ternama yaitu Andre Taulany yang sedang mengendarai mogeknya terkena cipratan es krim di bajunya. Di mana Fandi harus mencari air bersih kebetulan di tempat tersebut dekat dengan musola. Karena jika masuk musola Fandi harus melepas sepatu rockernya, gak disangka anak kampung yang bernama Saprol yang juga ngefans banget sama Bon Jovi tergiur untuk memiliki sepatu rocker Fandi yang berada di depan masjid. Dan langsung aja si Saprol mencuri sepatu rocker milik Fandi. Karena kepergok mencuri sepatu oleh Fandi, Saprol dikejar-kejar Fandi sampai masuk ke kampung dan Saprol ngumpet nih ke rumah cewek cantik dan soleh yang bernama Sarah. Karena melihat kecantikan Sarah, Fandi jadi lupa nih ada Saprol yang lagi ngumpet di belakang rumah Sarah. Sampai di mana Sarah salah paham. Karena Fandi menunjuk-nunjuk kakinya yang nggak pakai apa-apa, langsung aja Sarah kasih sepasang bakyak buat Fandi. Nah disinilah awalnya Fandi jatuh cinta sama Sarah. Mau apa lagi? Keesokan harinya Fandi muncul lagi di depan abang tukang es krim. Nah yang bikin tukang es krim bingung mau ngapain beli es krim 50.000 cuma buat dilemparin ke wajah Fandi. Dan begini kata abang es krimnya nih. Baru 49.000, kurang 1.000. Ya udah tambah, habisin. Wah. Pas. Thanks ya. Mau kemana Om? Musola. Oh, belajar ilmu hitam. Bagi Fandi, cipratan es krim senilai 50.000 jadi modus Fandi buat ketemu Sarah lagi. Dengan cara menjebak Saprol dengan sepatu rocker yang ditaruh di depan musola. Dan alhasil Saprol kejebak dan kejar-kejaran lagi nih sama Fandi dan sampailah di rumah Sarah. Adik kamu itu. Sebetulnya dia nggak perlu mencuri sepatuku. Aku malah mau kasih dia sebagai hadiah. Mana dia adikmu, mana? Aku nggak punya adik. Karena malu udah menuduh Saprol adalah adik Sarah dan nuduh maling lagi. Makanya Fandi tuh merasa malu banget di depan Sarah. Singkatnya, si Sarah mengajak Fandi ke rumah Saprol buat kasih tahu ke ibunya Saprol bahwa ada orang yang nyari sepatunya nih. Langsung aja si Saprol disabetin sama ibunya karena mencuri sepatu orang. Saprol, temenmu yang rocker situ mau ambil sepatunya. Setelah mendapatkan kembali sepatunya, Fandi mengantar Sarah pulang ke rumahnya tuh. Nah, di situ ternyata ada babenya Sarah yang bernama Haji Romli yang diperankan oleh Deddy Mizwar. Singkatnya, hari demi hari si Fandi semakin kepikiran sama si Sarah nih. Alhasil, Fandi kembali lagi ke rumahnya Sarah. Lalu Fandi ketemu lagi sama Haji Romli. Dan selanjutnya Haji Romli meminta Fandi untuk bertemu dirinya seminggu lagi datang ke musola Bada Asar. Jam berapa Pak? Ba'da asar.
Ba'da Asar. Karena Fandi bukanlah pemuda yang mengerti ajaran Islam, Fandi bingung dah tuh Ba'da Asar itu jam berapa. Scene berganti di mana Haji Romli yang panik bertemu dengan sahabatnya yang menyuruh anak dari sahabat Haji Romli untuk segera pulang dari Kairo. Karena anak dari teman Haji Romli sudah diniatkan dijodohkan dengan Syarah. Duduk, ayo. Anak lo si Farid yang sekolah di Kairo udah tamat kan? Belum, baru LC. Semakin bingung dengan waktu yang diberikan oleh Haji Romli, Fandi mengunjungi Saprol lagi nih. Singkat cerita, Fandi dan Saprol jadi akrab. Di sela-sela Fandi bertanya-tanya tentang kehidupan Saprol, tercetuslah dari mulut ibunya Saprol tentang Ba'da Asar. Nah, di situ. SD Impres. Ya, di SD Impres Saprol lahir. Pas Ba'da Asar. Oh iya Bu, waktu itu kan Pak Lurah sama Pak Camat kan ikut datang juga ya Bu? Iya, kebetulan ninjau. Nak Fandi, kamarnya sudah Ibu siapkan. Ibu pergi dulu ya, mau antar cucian. Bu. Tadi Ibu bilang Ba'da Asar. Iya, Ba'da Asar kenapa? Itu kira-kira jam berapa, Bu? Lah, Ba'da Asar itu ya habis sholat asar. Langsung aja Fandi bertanya Ba'da Asar itu jam berapa. Ibunya Saprol sama Saprol bingung nih, tetapi dijawab sekitar jam 3:30. Lanjut gimana pertemuan Haji Romli dengan Fandi. Fandi yang langsung to the point untuk melamar Sarah. Tetapi Haji Romli menanyakan sesuatu tentang keagama. Bahkan saat ditanya soal si Fandi udah sunat atau belum, ini adalah salah satu scene terbaik di film ini. Kenapa, Pak Haji? Lo udah di hitan belum? Hitan. Sunat. Tantangan pertama yang diberikan Haji Romli adalah jika si Fandi udah bisa sholat dalam waktu 2 minggu, datang lagi ke musola. Singkat cerita, Fandi yang bingung gimana caranya sholat, bagaimana caranya menghafal gerakan sholat, dan lagi bagaimana cara menghafal semua bacaan sholat, lahirlah ide cemerlang Fandi saat Fandi melihat Saprol sholat dan meminta Saprol untuk merekam seluruh bacaan sholat di studio rekaman miliknya. Kita umat Islam punya yang namanya kitab suci Al-Quran. Nah, syarat yang lain, lo mesti bisa baca Al-Quran. Baca. Lanjut di mana 2 minggu sudah berlalu, Fandi dan Haji Romli bertemu kembali. Fandi membuat Haji Romli kaget bahwa rocker yang dinilai jauh dari Tuhan bisa melahap semua challenge yang diberikan Haji Romli, yaitu melakukan sholat 5 waktu setiap hari. Eits, tapi tunggu dulu anak muda, ini baru rintangan yang pertama. Setelahnya, Haji Romli memberikan syarat lagi untuk Fandi, yaitu bisa membaca Al-Quran dalam waktu 2 minggu. Karena menurut Haji Romli, swear adalah 2 minggu. Swear. Jadi 2 minggu lagi, lo ketemu gue udah bisa baca Al-Quran. 2 minggu lagi. Tadi kan lo bilang swear. Lo denger juga tadi kan? Tuh, 2 minggu dong. Menerima tantangan tersebut, Fandi menyanggupinya. Dan Fandi belajar dengan sungguh-sungguh bersama Saprol, mulai dari huruf hijaiyah. Setelah melalui rintangan dan belajar bersama Saprol baca Al-Quran, tibalah saatnya Fandi bertemu lagi dengan Haji Romli. Dan ternyata Fandi bisa membaca Al-Quran dengan sangat lancar. Lalu syarat yang ketiga begitu sulit. Fandi harus menguasai ilmu ikhlas, dan lagi-lagi dalam waktu swear alias 2 minggu. Ini adalah syarat yang tersulit yang harus Fandi lewati. Berbagai cara Fandi lakukan, dari membeli semua buku yang bertemakan ikhlas dan bertanya kepada ustadz di rumahnya. Yang bahkan ustadz tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan ilmu ikhlas. Di sisi lain, anak dari temannya Haji Romli tiba di Indonesia. Untuk menjadi orang yang adil, Haji Romli juga memberikan syarat ilmu ikhlas ke anak temannya tersebut. Tiba saatnya pertemuan Haji Romli, Fandi, dan anak sahabatnya, di mana Fandi belum menguasai ilmu ikhlas. Intinya, Fandi rela melepas Sarah untuk orang lain, karena Fandi sudah sangat bersyukur sudah bertemu dengan Haji Romli, dan sampai dirinya yang dulu belum mengenal Allah, bahkan tidak bisa sholat dan baca Al-Quran, sekarang menjadi orang yang mengenal Tuhannya.
Nah, di sini Haji Romli memilih Fandi sebagai calon menantunya karena menurut Haji Romli, keikhlasan Fandi dan rasa bersyukurnya Fandi atas Tuhannya menjadikan Fandi orang yang sudah menguasai ilmu ikhlas. Dan terima kasih telah bergabung dan setia bersama Mas Bro di channel Ceritain Dong. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini untuk bersama-sama kita bangun channel ini agar lebih baik ke depannya.